Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Ila hadrati Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadrati Sayyidi Syekh Bahauddin Naqsabandi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidi Syekh Bilasan Al-Thabili Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa alihim lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadrati Syekhina Murabbi Ruhina Sohibul Salawat Kuning Billah Syekh Sazarnus wa ahli. Wa ila hadrati Jami Jamaati Salawat Kuning Billah al-akhya minhum wal amwat wa alihim lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bersama-sama selesai melaksanakan amaliyah muhasabah. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengkaji secara ringkas apa yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Beberapa tema yang akan saya kaji yaitu diantaranya posisi kedudukan seorang hamba di sisi Allah, kemudian harapan dan angan-angan, serta salah satu posisi orang arif billah, orang yang mengetahui tentang aturan-aturan Allah, tentang kebesaran Allah, seperti itu. Suara saya jelas nggak? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arota anta rifa qadraka indahu fangzur fi ma yuqimuka. Beliau Syekh Ibnu Athaillah menuliskan dalam kitab Al-Hikam, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikanlah di mana Dia menempatkan dirimu. Sebuah ungkapan yang cukup sederhana untuk bahan muhasabah bagi kita semua. Kedudukan kita itu di mana di sisi Allah itu.
Itu sederhana. Tinggal kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita ini ada di kategori hamba yang taat atau kategori hamba yang bermaksiat? Kalau kita dalam kategori hamba yang taat, tentu itu merupakan posisi kedudukan yang menandakan bahwa kita adalah hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita di posisi bermaksiat, tentu posisi kita ada di kategori hamba yang dimurkai. Sebuah hal yang sederhana untuk bahan muhasabah posisi kita di hadapan Allah dituliskan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam sesederhana itu. Persoalannya adalah banyak di antara kita itu nggak peduli apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan aturan Allah, aturan Rasulullah, atau yang kita lakukan ini melanggar. Antara taat dan maksiat itu bagi orang-orang yang sehat batinnya, orang yang sehat hatinya, itu sangat mudah untuk memberikan penilaian kepada dirinya sendiri, bukan orang lain ya. Tapi kita sering mengabaikan. Mengabaikan misalnya, maksiat ini cuma kecil lah. Saya melakukan kesalahan seperti ini kan gak ada orang yang tahu. Dan beberapa ungkapan yang sejenis itu, semisal itu. Pernah nggak kalian ngalami kayak gitu? Iya, pernah ya. Kalian tidur apa nyimak tuh? Nyimak ya. Nyimak itu. Nyimak. Kalau ditanya orang tua diem itu baik apa enggak? Buatan ya, sama aja. Nah ini contoh kecil kan, taat atau jelek itu. Itu bukan taat atau maksiat, tapi baik apa buruk aja lah. Juga. Jadi seperti itu tolak ukur yang diberikan oleh Syekh Ibnu Athaillah untuk mengetahui posisi kedudukan kita di hadapan Allah. Itu nanti kalau dikupas lagi semakin rumit. Kenapa rumit? Karena yang bisa menilai, misalnya kita taat ya, kita itu taat. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui ketaatan kita ini niatnya apa, ketaatan kita ini motifnya itu apa. Gak ada kan manusia yang tahu. Itu nanti mutlak ada di aku juga tanda protesku nanti bau nah Luna. Jadi sederhananya adalah kita belajar taat dulu. Kita paksakan diri kita itu lillahi ta'ala. Terus pokoknya paksa lillahi ta'ala Bapak.
Nah, hakikatnya kita ini nanti amaliyah kita itu lillahi ta'ala atau enggak ya nanti di akhirat, Wis. Tapi sebenarnya di dunia ini kelihatan. Ketika amaliyah kita sekecil apapun itu lillahi ta'ala itu pasti membuahkan bekas. Pasti membuahkan semakin baiknya hati kita. Kalian pernah mengalami, ini saya tanya beneran, kalian pernah mengalami ibadah luar biasa, puasa terus, kancanya kerja puasa, kancanya makan minum, kalian puasa pokoknya, aku puasa. Temannya tidur, kalian sholat sunnah. Ketika kalian seperti itu, ketika saya seperti itu, ketika kita seperti itu, memperbanyak ibadah, apakah ada hasilnya di hati kita? Ada buahnya di hati kita? Apakah kita merasa, loh saya lebih hebat dari kalian semua, saya lebih hebat dari siapapun? Atau menjadi semakin taat pada Allah, semakin welas asih kepada sesamanya? Pernah nggak? Merasa lebih bahagia. Jadi itulah makanya jadi tidak ada kadang belum ada efek di kehidupan sehari-hari kadang gitu ya. Nah, itu semua bahan untuk kita bermuhasabah. Jangan sampai amaliyah ibadah kita itu banyak secara kuantitas, tapi kualitasnya itu rendah. Iya sih, benar sih. Tapi kontradiktif adalah jangan sampai kemudian kita males beribadah. Itu kan jadi gitu loh, apa? Jadi setan itu pinter. Kita kita dibombardir supaya banyak ibadah. Sekaligus satu sisi kita dijerumuskan. Tuh, kamu itu sufi sejati. Kamu itu benar-benar ahli ibadah. Gak ada orang satu desa sini yang melebihi ibadahmu. Ya itu kerjaannya setan untuk ngompor-ngompori hawa nafsu kita. Yes. Atau enggak nanti dibalik. Tuh lihat tuh. Mbah Ki, lihat. 5 waktu jamaah. Dikit-dikit sedekah, dikit-dikit infak. Temennya makan es loh, dia puasa. Lihat sombongnya kayak gitu kelakuannya tuh, lihat orang aja kayak lihat apa. Pokoknya kayak gitu. Jadi kita itu menyetel porsi kita itu ya emang harus pelan-pelan. Iya benar, saya tidak terlalu kasih. Nah di situ pentingnya, Nah di situ pentingnya kita ini muhasabah 5 kali sehari, bukan sekedar muhasabah dalam makna wirid ya, tapi muhasabah sambil merenungkan posisi taat kita itu sebenarnya bagaimana. Itu pelan-pelan dipahami. Nanti settingannya itu bisa pas. Yes. Yes. Itu ya pokoknya paksa diri kita untuk lillahi ta'ala, beribadah semampunya, jangan ngoyo ya, semampunya. Tapi kalau kalau ibadah yang bentuknya adalah menjauhi maksiat ya jangan semampunya ya. Wah nanti kalau semampunya repot itu. banyak sisi. Iya. Terus tadi jangan malas beribadah karena
merasa nggak ada peningkatan dalam iman kita, itu jangan, itu semua tipu daya semua itu. Iya, Ustaz. Bab kedua yaitu mengenai harapan dan angan-angan. Beliau Syekhul Athaillah menuliskan, Bismillahirrahmanirrahim, ar-raja'u ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Sebuah harapan seharusnya disertai dengan amal. Jika harapan itu tidak disertai dengan amal, maka itu namanya adalah sekedar angan-angan. Ini kaitannya dengan ketika kita memiliki suatu pengharapan, suatu tujuan, itu tentu ada ikhtiar, ada amaliyah yang kita lakukan. Karena kalau sekedar suatu, hanya sekedar berharap, tanpa ada amaliyah, tanpa ada ikhtiar apapun, itu kategorinya adalah angan-angan. Angan-angan itu apa ya? Hayalan ya. Iya, menghayal ya. Menghayal. Ini bab yang mudah lah, kita semua bisa langsung memahami ya. Tadinya mau saya tambah satu bab lagi, tapi saya kira udah cukup, udah terlalu ke mana-mana. Harapan kita kajian malam hari ini menjadi bekal kita untuk lebih baik lagi. Amin. Suwun ya saya. Nggih. Lebih bermanfaat lagi hadirnya kita. Amin. Karena kehadiran seseorang di dunia terlalu luas ya. Kehadiran kita di keluarga kita, di lingkungan kita, di komunitas kita, tanpa ada manfaat itu sayang sekali. Karena hidup ini terlalu singkat kan. Jamaah Rodoh 12 itu idealnya adalah kokoh sebagai seorang hamba. Jadi menghambakan diri kepada Allah itu kokoh. Kokoh itu akan terbentuk ketika ibadah kita itu dalam wilayah ketulusan. Dan hadirnya kita itu bukan menjadi petaka, tapi menjadi manfaat bagi yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Terima kasih semuanya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salimna qalbahu wa salaka bi qalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa inni Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih semua jamaah. Sami-sami.